Selamat malam, terima kasih sudah undang saya. Malam hari ini kita akan bicara tentang keheningan di tengah dunia yang bising dan bagaimana keheningan memampukan kita untuk punya hati yang berbelas kasih. Saya juga akan sharing dari pengalaman saya. Jadi teman-teman, um, mungkin saya akan mulai dari pengalaman pribadi. Ketika saya menjadi frater, saya merasa bahwa dunia biara itu sangat indah. Para frater itu selama di seminari tinggi, bangun itu langsung berdoa. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Ya toh, berdoa brevir, pagi-pagi sudah minta Allah tolong. Karena hidup kami memang berat, jadi tiap kali harus minta pertolongan Tuhan. Lalu, itu pagi-pagi tuh baru bangun, buka mata, jam 4:30, sudah minta tolong Tuhan, doa, meditasi, kemudian dilanjutkan dengan renungan kitab suci, misa. Setelah misa pun masih pengendapan. Jadi indah sekali hidup rohani ketika masih frater. Setelah saya tabisan, saya pikir akan berlanjut terus ya. Rupanya tidak. Setelah saya jadi imam, justru hampir tidak punya kesempatan untuk duduk dalam doa. Karena apa? Umatnya 11.000, butuh romonya hanya 2, tangan cuma 2, kaki cuma 2, telinga cuma 2, satu pun budek sebelah. Jadi, oh ya, telinga saya agak budek sebelah. Jadi kalau Anda mau pengakuan dengan dosa dengan saya, nanti Anda bisa tanya, Romo bisa pinjam telinga yang budek untuk pengakuan? Saya akan, oh, ya, nanti saya akan ulangi itu dosa Anda. Apa? Mencuri. Jadi, menjadi Romo itu ternyata melelahkan. Pelayanan dari pagi sampai malam. Bahkan kalau saya pernah bertugas di daerah misi perbatasan Lampung dengan Palembang, itu sungguh ketahanan fisik dibutuhkan karena masuk ke daerah-daerah perkebunan, masuk ke hutan-hutan lindung, di mana masih ada macan, buaya, dan teman-temannya. Kalau ada umat minta sakramen perminyakan, di malam hari itu kita harus bawa orang untuk menemani kita, karena saya takut tersesat di hutan juga ya. Itu benar-benar hutan, jadi membelah hutan, seperti tidak ada waktu untuk beristirahat dari karya. Padahal kita ini romo, padahal kita itu imam, yang tugasnya pertama-tama adalah menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tapi apa daya, pelayanan tidak berhenti, umat selalu memanggil, mulai dari yang masih perawan hingga yang masih janda, semua cari romo. Jadi kita ini harus kadang-kadang sampai kecapean. Dalam tahun pertama saya menjadi imam, saya mengalami burnout, mengalami kelelahan yang luar biasa. Sampai saya sudah kering hidup rohaninya. Lalu ketika saya menghadap guru rohani saya, ada seorang romo misionaris Polandia yang sudah sepuh, sudah tua, dia berkata demikian, Romo, kamu lupa yang terpenting. Pelayananmu tidak akan banyak berbuah kalau kamu tidak belajar duduk dan hening di depan sakramen Maha Kudus. Wah, saya tertampar luar biasa. Saya kurang pelayanan apa, Romo? Saya keringetan dari pagi sampai malam melayani umat. Romo itu menjawab dengan arif bijaksana, iya, kamu bisa melayani dari pagi sampai pagi lagi bahkan, tapi tidak ada jiwanya, tidak ada rohnya, tidak ada kasihnya. Kamu melayani dengan kekuatan manusiamu, tapi kamu lupa kekuatan ilahi yang kamu bawa dan kamu wartakan. Kalau kamu tidak duduk dalam keheningan. Saat itu saya mulai tersadar ya. Saya mulai tersadar dan saya mulai, oh iya, gila ya.
Bagaimana saya mau membawa Yesus kepada banyak umat kalau saya sendiri tidak mengalami Yesus itu siapa? Lalu suatu kali dalam masa kekeringan rohani itu saya membaca diary-nya Mother Teresa dari Kalkuta, sekarang sudah jadi santa ya. Santa Teresa dari Kalkuta, ingat ya, Bunda Teresa dari Kalkuta yang membagi makanan, menolong orang sakit, menolong orang yang sekarat. Dia mendirikan kongregasi misionaris cinta kasih, MC, Missionary of Charity, di India. Dan dalam pengalamannya, dalam diary-nya, dia mengisahkan begini. Ada satu suster yang memohon kepada Mother Teresa untuk mengurangi jam doa, supaya bisa melayani lebih banyak orang sakit. Mother Teresa, ini banyak sekali orang-orang sekarat yang butuh dilayani. Masa kita duduk berdoa tidak buat apa-apa? Ayo kita kurangi jam adorasinya, kita butuh banyak waktu untuk menolong mereka. Mother Teresa dengan tegas menjawab si suster, oke, mulai besok kita tambah 2 kali lipat jam doanya. Aduh, sial betul suster muda itu ya. Jadi jam doanya, jam heningnya malah ditambah 2 kali lipat. Padahal yang membutuhkan pelayanan begitu banyak. Mother Teresa tampaknya mengerti kebenaran yang juga dimengerti oleh Romo Polandia yang adalah pembimbing rohani saya tadi. Tanpa keheningan batin, hidupmu, pelayananmu, pekerjaanmu tidak akan banyak berbuah. Lalu saya mulai berpikir, mengapa keheningan itu menjadi sangat istimewa ya teman-teman ya? Sepertinya kan keheningan itu kita tidak buat apa-apa, sepertinya kita duduk santai, pejamkan mata, seperti tidak buat apa-apa, tidak produktif sama sekali. Lalu mengapa anjurannya kita diminta untuk hening? Apalagi di tengah kesibukan yang begitu padat dalam hidup kita. Seolah-olah pekerjaan tidak selesai. Itu anjing harus diberi makan, ayam harus diberi makan, tanaman harus disirami. Apalagi kalau Anda emak-emak, anak saya perlu bekal, suami saya perlu bekal. Lalu setelah itu arisan A, arisan B, dan arisan C. Setelah itu masih doa lingkungan. Ngapain saya harus duduk hening? Kayak kurang kerjaan. Tapi justru ketika saya membaca buku dari Kardinal Sarah, Robert Kardinal Sarah, seorang kardinal dari Afrika, yang menulis buku berjudul The Power of Silence, saya menyadari kebenaran ucapan dari Romo Polandia, Romo Laton, pembimbing saya, dan Suster Santa Teresa dari Kalkuta. Dia mengatakan bahwa keheningan itu sebetulnya adalah esensi dari Allah. Oh, menarik ya. Keheningan kok esensi dari Allah. Kardinal Sarah mengatakan, Allah itu begitu halus suaranya, sampai-sampai hati kita itu membutuhkan kehalusan yang tinggi pula, agar kita dapat sungguh mengenal siapa Allah. Dan Allah itu berfirman dengan sangat terbatas. Ketika dia berfirman, dia hanya mengatakan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah tidak banyak berargumen, dia tidak banyak berkata-kata. Dan itu yang indah menurut saya. Jadi, gambaran tentang Allah yang bicara seperlunya, itu menggambarkan justru sifat kesederhanaan Allah yang luar biasa. Kalau menurut para ahli filsafat, Allah itu begitu sederhana, begitu sangat sederhana sampai sulit ditangkap oleh manusia. Dan kesederhanaannya tampak dalam tidak banyaknya kata-kata, tetapi justru kata-kata yang tidak banyak itu begitu powerful. Maka ada alasan yang cukup dalam. Anda lihat ya, Allah cukup bersabda satu kalimat, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Lalu setelahnya tumbuh-tumbuhan, setelahnya manusia. Dan justru ketika Allah bersabda setelah menciptakan manusia, dia memandang semuanya sungguh amat baik. Menarik ini, kisah penciptaan ini. Allah yang tidak banyak berkata-kata. Allah yang begitu sederhana, sampai kadang kita sendiri tidak mengerti kerumitan pikiran Allah karena keterbatasan indrawi kita.
Sampai kita hanya bisa mengerti Allah ketika kita juga tidak berkata-kata, ketika kita tidak bising. Masalahnya, ya sekarang ini kita direpotkan dengan banyak hal ya teman-teman ya. Ini nih, barang satu ini nih yang sering merepotkan kita. Kelihatan ya? Barang ini yang sering merepotkan kita. Karena apa? Seolah-olah tidak ada lagi waktu untuk berdua saja dengan Allah. Seolah-olah dunia kita menjadi tambah ramai. Dulu sebelum ada barang ini kan kita masih punya privasi. Sekarang sejak ada HP, sejak ada smartphone, bahkan sampai di WC pun kita masih bisa dihubungi orang. Tidak ada lagi ruang pribadi. Jangankan ruang pribadi, tidak ada lagi kesempatan untuk berbincang dengan Allah dari hati ke hati. Teman-teman yang terkasih, gambaran kedua dari kitab suci yang menarik adalah ketika Musa, dia hendak membimbing bangsa Israel yang keras hati, tegar tengkuk. Musa kan bingung. Musa berkali-kali menemani bangsa Israel ini. Sudah bagus, jalan maju 2 langkah, nanti mundur 3 langkah. Mereka menyembah dewa asing lagi. Sudah bagus, maju 3 langkah, mundur 4 langkah lagi. Jadi Musa ini, kalau zaman sekarang mungkin harus minum cadar sartan silextil itu ya, obat darah tinggi. Tapi kan, tapi yang menarik dalam kitab suci, ketika Musa frustrasi, dia selalu naik ke atas gunung. Ya, dan gambaran ini nanti akan Anda temukan dalam perjanjian baru. Musa selalu naik ke atas gunung, dan dia berbicara dengan Allah dari wajah ke wajah. Ketika Musa turun dari gunung, bangsa Israel tahu, oh ini sedang bicara dengan Allah, baru saja bicara dari wajah ke wajah, karena dikatakan dalam kitab suci, wajah Musa bersinar bagaikan matahari, sehingga semua orang Israel tidak kuat memandang wajah Musa, karena dia bicara dengan Allah. Tapi anehnya, percakapan Musa dengan Allah di atas gunung tidak pernah dituliskan ayatnya. Menarik. Para ahli teologi, para ahli kitab suci mengatakan bahwa Musa bercakap-cakap dengan Allah dalam keheningan. Karena esensi Allah sekali lagi adalah keheningan, maka ketika kita hening, kita akan merasakan Allah yang hidup. Tapi sekali lagi itu gambaran yang sangat ideal. Zaman sekarang gimana mau hening? Tiap 2 menit, ting, ting. Atau dia, kalau Anda pun silent, HP-nya tetap bergetar. Saya tuh kapok itu, mensilentkan HP saya, membawa HP saya ketika misa. Kadang-kadang kita lupa ya, HP-nya ada di dalam kantong celana. Karena HP selalu saya silent, itu dia kan bergetar ya. Dia mode vibration itu. Jadi kalau lagi misa, lagi berdiri, Tuhan sertamu, tiba-tiba ada yang telepon, waduh, saya tuh nggak tahan geli, paha saya tuh bergetar. Jadi saya ketawa kaget sendiri. Wih. Nah itu setengah mati tuh rasanya. Jadi seolah tidak ada lagi ruang privasi antara kita dengan Allah untuk bercakap-cakap berdua. Nanti gambaran Musa yang naik gunung untuk berdoa, nanti akan Anda temukan dalam perjanjian baru, dalam kisah Injil, ketika Sang Sabda yang menjadi manusia di malam yang sunyi itu, dalam keheningan, dia memilih untuk juga naik ke atas gunung, berdoa semalam-malam dengan Bapaknya. Kita lihat gambaran bagaimana Tuhan Yesus sendiri menikmati doa, bukan lagi dalam tataran kata-kata, bukan lagi dalam tataran semantik, bukan lagi dalam tataran kalimat, tapi Yesus berdoa dari keheningan batin yang lurus. Maka ungkapan ketika dia berdoa, mengajarkan doa Bapa kami kepada para murid, dia mengajarkan sesuatu di luar kata-kata dan kalimat. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kita doa yang sangat indah itu, yang sampai hari ini kita doakan, doa Bapa kami, dia menyatakan apa sebetulnya? Bagian yang paling penting dari doa Bapa kami itu bukan kalimatnya,
Bukan strukturnya, bukan kata-katanya, tapi ungkapan pertama, Bapa kami, Aba. Ikatan relasional antara anak dengan Bapa. Bapa itu Daddy itu ya, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik itu bahasanya Tuhan Yesus, itu ungkapan sayang. Apa? Abuna bahasa Arabnya, papi bahasa sekarang. Jadi bukan ungkapan formal, itu ungkapan sayang seorang anak kepada ayahnya. Jadi bagian penting dari ajaran Yesus tentang doa bukan terletak pada kata-kata dan kalimat, tapi terletak pada ungkapan relasionalnya. Ketika Yesus mengajarkan kita untuk memanggil Allah sebagai Bapa, Abuna, sebagai Aba, Daddy, Papi, itu ada hal yang menggelitik batin kita. Intimitas luar biasa dalam keheningan digambarkan dalam relasi seorang ayah yang mengasihi anaknya dan anak yang mengasihi ayahnya. Dan relasi antara dua pribadi yang saling mencintai ini, antara Abuna, Aba, dengan kita, putra dan putri Allah, tidak butuh kata-kata. Justru cinta yang paling dalam dari seorang bapak adalah ketika dia menggendong putranya yang pertama atau putrinya yang pertama yang baru lahir. Anda pernah lihat ya, seorang ayah pertama kali menggendong anaknya, apakah dia akan berkata-kata langsung, wah anakku, anakku, anakku? Ya tidak juga, nggak heboh-heboh banget. Kalau dia pria sejati yang tidak lebay, dia akan lihat anaknya dalam keheningan. Dan biasanya lalu air matanya akan mengalir. Anda yang ayah pasti punya pengalaman ini. Dia akan mengagumi anaknya dalam hening. Dan demikian juga seorang anak yang sudah mengenal siapa bapaknya dalam cinta. Dia tidak perlu selalu ngomong, Dedi lindungi aku, Dedi, papi, ayah lindungi aku. Tidak. Cukup pegang jempol atau pegang telunjuk bapaknya ke sekolah, berjalan bersama dalam hening, si anak sudah merasa tenteram. Pernah kan lihat itu kan? Anaknya nangis-nangis gak karuan di sekolah. Begitu dia lihat bapaknya, apa yang dia katakan? Papa, hanya satu kata. Dan anak itu akan tenggelam dalam ketenangan. Apa yang mau katakan? Yuk kita belajar lagi untuk masuk dalam relasi yang intim antara kita yang mengaku diri sebagai putra-putri Allah dengan Allah yang adalah Bapa Maha Rahim. Di tengah dunia yang bising, kadang kita lupakan kebenaran ini. Di tengah dunia yang penuh tuntutan, kadang-kadang kita lupa pesan Allah. Engkau berharga di mataku. Walaupun Bapa dan ibumu menolak engkau, aku tidak akan menolak engkau. Aku yang merajut buah pinggangmu di dalam rahim ibumu. Aku mengenal engkau dengan namamu. Aku memanggil engkau pula dengan namamu. Sebelum ayah ibumu menciptakan engkau, akulah yang menghendaki keberadaanmu. Dan pribadi itu tidak perlu banyak berkata-kata untuk kita rasakan. Kadang-kadang gini ya, kita kadang-kadang pernah nggak sih dengar bahwa Romo, ajarin saya dong supaya bisa berdoa yang bagus-bagus seperti teman-teman dari denominasi Protestan. Itu kalau doa, Romo, mantap kali, Romo. Pokoknya kalimatnya indah-indah gitu ya. Allah Bapa kami, penguasa langit dan bumi, penjaga tiang awan, tiang api, depan, belakang, timur, barat, dijaga semua gitu kan. Kita kan sering berapi-api juga kalau mendengar saudari-saudara saya yang dari Kristen Protestan atau denominasi Kristen yang lain sedang berdoa, itu tampaknya berapi-api betul ya. Tutup bungkus Tuhan dalam darah Yesus, tutup semuanya, bungkus jangan kasih napas. Jadi kadang-kadang kita apa? Kita semangat juga, kita ingin seperti itu. Tapi jangan lupa satu hal. Allah tidak hitung jumlah kata-kata. Yang Allah lihat adalah hatimu. Yang Allah lihat bukan indahnya isi otakmu, atau indahnya kata-kata yang keluar dari bibirmu yang merah merona itu. Bukan.
Yang Allah pandang adalah apakah orang ini bisa hening, bisa menikmati kehadiranku sebagai Bapaknya. Isn't it amazing? Saya pikir ini ya, saya senang juga kalau ada umat yang pintar dan pandai menyusun kalimat dalam berdoa, kan kita terbantu juga. Tapi sekali lagi bukan hanya itu esensinya. Kadang orang lupa, bisa merangkai kata dengan begitu indah, tapi lupa bahwa doa harus berangkat dari keheningan batin, dari intimitas yang dalam dengan Bapa yang Maha Rahim. Lalu apa kaitannya dengan kerahiman ilahi? Ini poin terakhir saya. Ini sekali lagi inspirasinya dari buku Kardinal Sarah ya, yang begitu luar biasa menurut saya. Kardinal Sarah mengatakan, kebencian dunia takluk dan patah di depan keheningan manusia tersalib. Sekali lagi saya ulang. Kebencian dunia patah dan takluk di depan keheningan anak manusia. Di tengah penderitaan yang begitu hebat, di tengah jalan salib yang berdarah-darah itu, kita menemukan bahwa kemenangan salib itu justru adalah ketika putra manusia tertunduk dalam diam. Ketika dia mengatakan, sudah selesai. Dalam keheningan itu, di atas salib, dia mengalahkan dosa dan maut. Dalam keheningan pula lambungnya ditikam, bukan? Kan Yesus sudah mati dulu. Tidak, waktu ditusuk lambungnya, dia bilang, aduh, gitu. Kan tidak. Dalam keheningan, Yesus mengalirkan air dan darah kehidupan bagi gereja. Dalam keheningan pula putra manusia menyelamatkan kita. Isn't it amazing? Saya selalu kagum ya dengan misteri itu. Dengan paradoks semacam ada tegangan. Dunia bising penuh kebencian, orang-orang berteriak, salibkan dia, bunuh dia jahat, dia menghujat Allah. Di tengah lautan kebencian, Yesus memandang mereka dalam hening. Dia bersabda 1-2 patah kalimat, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Dan lebih dari itu, darah dan air kehidupan itu, darah dan air yang keluar dari lambung Yesus diberikan justru dalam keheningan. Seolah-olah it's a great reminder. Itu apa? Pengingat yang luar biasa untuk kita. Maka bagaimana Anda dapat mulai? Saya pikir ada 3 hal yang ingin saya bagikan. 1, aturlah waktu yang tetap untuk membaca kitab suci, bermeditasi dalam keheningan. Aturlah waktumu yang tetap. Kapan? Mau malam hari sebelum engkau berangkat tidur? Atau kapan? Atau mau pagi hari, pagi-pagi ketika engkau bangun? Tentukan waktu yang tetap. Waktu yang tetap akan membuatmu selalu ingat, selalu terbiasa untuk melatih keheningan batin. Hening saja. Atur nafasmu. Duduk di depan salib sambil mohon rahmat Roh Kudus. Roh Kudus bersabdalah padaku. Nanti kan Anda pikirannya kayak monyet itu ya, lari-lari ke kanan, ke kiri. Bahkan kalau Anda doa koronka pun pikiran kita kan bisa kemana-mana ya. Air sudah matang belum? Aduh, udah masak belum tadi? Anakku pulang jam berapa? Jadi Anda sambil doa koronka juga pikirannya kemana-mana kan? Demi sengsara Yesus yang pedih, kompor sudah mati apa belum? Demi sengsara Yesus yang pedih, anakku sudah pulang sekolah apa belum, mau jemput jam berapa? Demi sengsara Yesus yang pedih, pekerjaan belum selesai. Jadi kadang-kadang bahkan ketika Anda berdoa, pikiran Anda tidak tenteram. Maka saya mengusulkan yang pertama, Anda butuh waktu untuk melatih keheningan. Oke? Semoga Anda punya waktu yang tetap. Just be there. 5 menit, 10 menit, nanti naik berkala. Memang tampaknya seperti tidak buat apa-apa, tapi justru dalam keheningan Anda akan punya sensitivitas. Anda punya sensitivitas untuk mengenal suara Allah. Nanti akan lewat sendiri tuh inspirasi-inspirasi hidup. Padahal bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Galatia bab 2 ayat 20 ya. Jadi
Kalau Anda ingin Kristus hidup dalam diri Anda, maka ambillah waktu untuk hening, membaca kitab suci, memeditasikannya, mohon Roh Kudus untuk menuntun Anda. Yang kedua, untuk melatih kebisingan dalam level yang lebih praktis, melatih keheningan di tengah kebisingan dalam level yang lebih praktis, saya pikir matikan saja notifikasi, kecuali Anda dokter, kecuali Anda orang-orang yang memang dipilih untuk tugas-tugas menyelamatkan orang lain. Sebisa mungkin, kalau Anda ingin melatih keheningan, gunakan gadget Anda dengan bijaksana. Banyak umat mengeluh karena saya sulit dihubungi, karena saya sulit dikontak. Tapi itu pilihan. Saya tidak ingin hidup saya dikuasai oleh WhatsApp, oleh pesan berantai, pesan macam-macam. Saya menetapkan bahwa saya akan membuka HP 10 menit setelah saya sarapan, lalu nanti setelah saya makan siang, setengah jam, saya punya waktu senggang untuk istirahat. Mungkin saya buka YouTube sebentar, saya melihat pesan, membalas pesan yang penting, dan nanti setelah makan malam. Tapi selebihnya saya memutuskan untuk mematikan notifikasi, saya memutuskan untuk tidak bersosial media, hanya pada jam-jam tertentu. Disiplinlah dengan gadget. Tapi saya selalu tidak saya matikan ya, tidak saya silent HP saya. Jadi kalau ada yang sangat penting, orang pasti telepon. Jadi itu triknya. Gunakan gadget Anda dengan bijaksana. Oke? Karena banyak orang sekarang tidak mampu mengendalikan gadgetnya. Dia lalu hidupnya dikendalikan oleh gadget. Sebelum tidur itu buka HP. Bangun tidur buka HP. Ya kan? Sekarang, daripada Romo saya melihat istri saya yang rambutnya masih mengembang semua, Romo lebih baik saya buka HP, Romo. Banyak wanita yang lebih cantik, Romo. Lebih baik saya main game, Romo. Menyegarkan daripada lihat wajah istri saya, Romo. Aduh, rambutnya ke kanan, ke kiri, mengembang. Belum lagi kalau istri saya ngileran. Ya ampun, Romo, saya tidak percaya bahwa itu istri saya kadang-kadang. Jadi Anda bayangkan, Anda kadang juga malam sebelum tidur main HP, bangun tidur juga bukan istrinya yang dicium, HP-nya yang dicium. Jadi kadang-kadang susah ya kita untuk membangun relasi yang mendalam dengan, bahkan bukan hanya dengan Tuhan, tapi juga dengan apa ya? Tapi juga dengan sesama, dengan istri, dengan anak. Anda harus mengendalikan gadget Anda. Yang ketiga, saya merasa bahwa sebetulnya kita harus lebih banyak latihan mendengarkan daripada berbicara. Saya sendiri malu karena tugas pewartaan saya kan membutuhkan mulut, apalagi ada tai lalat di sini, yang menjadikan saya mungkin lebih cerewet dari romo-romo lainnya. Ya, saya juga belajar untuk mengendalikan mulut. Kadang-kadang ada banyak hal yang tidak perlu kita bicarakan. Kadang-kadang ada hal yang tidak benar kita ucapkan juga. Kadang-kadang ada hal yang belum tentu dapat percaya keluar juga dari mulut kita. Maka kendalikan lidah. Belajar mengendalikan lidah, mulai dari belajar mengendalikan pikiran. Maka mari mohon rahmat Tuhan supaya Tuhan menggunakan pikiranku dengan tenang. Supaya pikiranku tidak mudah terdistraksi oleh banyak hal di luar diriku. Dan ini perjuangan, ini butuh latihan terus-menerus. Butuh latihan awareness, butuh latihan kesadaran diri, jadi latihan untuk mengalahkan diri. Latihan untuk latihan untuk mengalahkan keinginan untuk bicara. Jadi akan membantu Anda untuk lebih fokus pada dimensi spiritual yang lebih tinggi. Orang yang lebih cepat berbicara daripada lebih cepat mendengarkan, itu biasanya hidup rohaninya tidak begitu matang. Jadi kalau Anda ingin matang dalam hidup rohani, belajarlah cepat mendengarkan. Kan katanya ada alasan mengapa Tuhan kasih kita 2 telinga dan 1 bibir, 1 lidah, untuk mengendalikan, untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara.
Maka coba kendalikan keinginanmu untuk apa? Untuk bicara. Lebihlah latih kepekaan untuk belajar mendengarkan. Dan bukan hanya mendengar, kalau mendengar mungkin bisa sambil lalu, tapi ini sungguh mendengarkan. Be attentive. Jadi ada bedanya kalau dalam bahasa Inggris antara hear, mendengar, dan listen, mendengarkan. Jadi itu dua kata yang berbeda. Karena kalau mendengar itu bisa masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi kalau Anda mendengarkan, ada intensi dari dalam diri Anda untuk mengapresiasi suara yang ada di luar diri Anda, dan cepatlah mendengarkan, bukan hanya mendengar. Artinya apa? Keheningan. Jaga hatimu, jaga lidahmu, buka telingamu, buka hatimu pada Allah. Semoga ini jadi definisi. Terima kasih.